A. Perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, beragam daerah dengan beragam budaya. Hampir di setiap daerah mempunyai makanan khasnya masing-masing. Misalnya di Medan dengan bika Ambon dan sirup markisa, Padang dengan dadih dan juga rendang, Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia. Hal ini menjadi hasanah kekayaan tersendiri yang menjadikan peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Pesaing bisnis makanan khas daerah juga tidak akan terlalu berat, karena tidak setiap orang dan semua daerah dapat melakukan hal yang sama dikarenakan produknya yang spesifik. B. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan juga makanan basah. Produk makanan dapat dikelompokkan menjadi makanan jadi dan juga makanan dari setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan juga dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan khas daerah yang dapat langsung dimakan contohnya adalah keripik balado yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu makanan khas daerah yang dimana proses pengolahannya perlu secara tidak langsung, yaitu contohnya adalah kerupuk udang dari Sidoarjo dan juga dendeng sapi dari Aceh. Menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan nabati dan juga berbahan hewani. 1. Produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan yang dimana bahan bakunya berasal dari hewan seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Contohnya adalah seperti telur asin, dadih, rendang. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan baik mutu produknya maupun kemasannya. Yang kedua yaitu produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan yang dimana bahan bakunya berasal dari bahan nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak yang ada di Indonesia. Contohnya asinan, fruit leather, mochi, dan lain-lain. B yaitu tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha yaitu mencakup pertama, nama perusahaan, kedua, lokasi dari perusahaan, ketiga, ada jenis usaha, keempat, perizinan usaha, kelima, sumber daya manusia atau SDM, keenam, aspek produksi, dan ketujuh, aspek dari pemasaran. Yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk atau jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri. D yaitu penentuan media promosi makanan khas daerah. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk atau jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri, seperti harga jual, kualitas, dan juga kemasannya. Ada banyak cara untuk memasarkan produk makanan khas daerah. Tentu hal ini bisa disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibuat, sehingga kita bisa memperkirakan jangkauan pasar yang harus ditembus bisa dengan menggunakan tahapan seperti berikut ini. Pertama yaitu perkenalan, kedua pertemuan rutin, ketiga pameran atau bazar, keempat media sosial, dan kelima penjualan kreatif. E. Ada analisis sistem konsiasi yang dimodifikasi. Sistem konsiasi adalah sistem kerjasama pemasaran antara pemilik barang atau produsen dengan pemilik warung atau toko, atau sering disebut dengan sistem titip jual.
Sistem dari bisnis ini yaitu sistem yang dimana dapat menguntungkan dari kedua belah pihak. Bagi produsen yang menitipkan barang dagangannya hanya perlu menitipkan saja, sedangkan bagi pemilik toko atau warung mereka untung karena bisa menjual barang dagangan tanpa adanya modal dan mendapatkan hasil keuntungan dari hasil penjualannya tersebut, tidak menjadi tanggung jawab dari pemilik warung. Hubungan kerjasama yang baik dan juga kepercayaan akan terbentuk dari sistem ini, lebih muatkan sistem pemasaran produk makanan dari khas daerah karena risiko yang ditimbulkan sangat kecil, satu sama lain akan saling mengenal dan terjalin hubungan simbiosis mutualisme yang cukup baik. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang wirausaha pengolahan makanan fungsional. A. Perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Makanan fungsional dibedakan dari suplemen makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Beberapa fungsi fisiologis yang didapatkan dari makanan fungsional antara lain: 1. Pencegahan dari timbulnya penyakit. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Regulasi kondisi ritme fisik tubuh. 4. Memperlambat proses penuaan. 5. Menyehatkan kembali. B. Yaitu sistem pengolahan makanan fungsional. Secara garis besar, prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu pengolahan makanan menggunakan panas, pengolahan makanan dengan suhu rendah, pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan kimiawi, pengolahan makanan dengan pengeringan. C. Yaitu tahapan pengembangan usaha produksi makanan fungsional. 1. Yaitu pemilihan jenis usaha. 2. Yaitu nama dan lokasi perusahaan. Dan 3. Perizinan usaha. Perizinan adalah hal yang wajib jika kita akan melakukan wirausahawan. Izin usaha yang disiapkan antara lain seperti NPWP, SIUP, BPOM, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada sumber daya manusia atau SDM. Contoh keperluan SDM yang diperlukan untuk usaha wirausaha pengolahan yogurt, contohnya A. Terdiri dari 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, dan juga penanggung jawab administrasi dan keuangan. B. 6 orang karyawan, yaitu 3 orang bagian produksi, 2 orang bagian pemasaran, dan 1 orang bagian administrasi. Yang kelima ada aspek produksi. Aspek terkait produksi yang meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan, dan teknologi proses pengolahannya. Yang keenam ada aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap seperti variabel. A. Yaitu investasi alat dan mesin. B. Biaya tidak tetap atau variabel. C. Biaya tetap. D. Biaya total biaya. E. Harga pokok produksi. F. Harga jual. G. Penerimaan kotor. Dan H. Pendapatan bersih atau laba. D. Yaitu ada penentuan media promosi makanan fungsional. Dan E. Ada pemasaran produk sistem konsiensi untuk makanan fungsional. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha produk makanan fungsional nantinya adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, diantaranya adalah area pemasaran, segmen pemasaran, metode pemasaran. Metode pemasaran yang bisa dijalankan dalam rangka mengenalkan produk makanan fungsional pada konsumennya adalah 1. Melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil. 2. Pemasaran banner yang menarik di depan toko. 3. Pasang iklan di media radio dan media internet. 4. Jaga standar mutu produk. 5. Memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli. Dan 6. Menyebarkan brosur dan juga stiker.